Bab 1297. Begitu dia selesai berbicara, Woods sekali lagi mengangkat kepalanya dan tertawa dengan bangga, kesombongan yang tak terlukiskan dalam tawa itu. Dia tidak dengan sengaja memfitnah dan menghina pengobatan Tiongkok, karena itulah yang ada di dalam hatinya. Sebagian besar praktisi pengobatan barat di dunia juga berpikir demikian. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak perlu disebutkan di depan pengobatan barat. Brengsek. Wajah Li Zenseng tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar suara itu, dan dia sangat marah untuk beberapa saat. Dia memukul meja samping dengan pukulan, dan meja kayu solid yang berat terhempas menjadi gemetar. Jika Woods ada di depannya sekarang, dia akan memukul Woods tepat di wajah. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin membentaknya, tetapi karena wajah Annie, dia menelan kata-kata itu. Ekspresi Lin Yu tidak banyak berubah ketika dia mendengar kata-kata Woods yang sangat menghina, karena setelah melihat Woods terakhir kali, dia sudah terbiasa dengan kesombongan Woods, tetapi matanya juga meledak. Dingin. Ayah. Wajah Annie berubah, dan dia membentak ayahnya di ujung telepon, dan berkata dengan tajam, "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Apa yang saya katakan adalah kebenaran." Woods berhenti tertawa, mendengus dingin, dan berkata, "Dia adalah anak berkulit kuning yang layak mempertanyakan keterampilan medis saya. Ketika saya menyembuhkan Putri Abler, dia akan tahu seberapa banyak pengobatan China yang dia kagumi. Itu tidak berguna dan jahat. Baiklah, Tuan Woods, saya menunggu hari ketika Anda menyembuhkan Putri Abler." Lin Yu tidak lagi berdebat dengan Woods, menyipitkan mata dan mencibir, lalu berkata perlahan, "Namun, saya juga meminta Anda untuk mengingat bahwa jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, atau bahkan memperburuk kondisinya, maka saya sangat menyambut Anda untuk menelepon saya untuk meminta bantuan, dan saya pasti akan membantu dengan sekuat tenaga terlepas dari keluhan sebelumnya. Hehe, tunggu pelan-pelan, kamu pasti akan menunggu." Woods mendengus dan melanjutkan dengan sinis, "Itu hanya dalam mimpi." Mengatakan bahwa Woods tidak menanggapi Lin Yu lagi, nadanya berubah, dan berkata kepada Annie, "Annie, ingat apa yang ayahmu katakan, aku pasti akan menyembuhkan Putri Abler, dan aku akan memastikan kepadamu bahwa pengobatan Tiongkok ada di depan Asosiasi Medis Dunia kita. Betapa tidak pentingnya dan tidak berguna. Pada saat itu, ayah saya berharap Anda dapat mengambil inisiatif untuk kembali ke Asosiasi Medis Dunia." Setelah mengatakan ini, Woods menutup telepon tanpa menunggu Annie menjawab. "Ayah." Annie ingin mengatakan sesuatu, tetapi nada sibuk terdengar dari ujung telepon yang lain. Annie menghela nafas sedikit tak berdaya, menoleh untuk melihat Lin Yu, dan berkata, kamu baru saja mendengarnya. Meskipun ayahku agak keras kepala dan sombong, dia bukan orang jahat, dan dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti Abu. Putri Le, dia benar-benar merasa rencana pengobatannya dapat menyembuhkan Putri Habel. Saya mendengarnya. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, ekspresinya sedikit rileks, meskipun apa yang dikatakan Woods dalam percakapan barusan sangat menjengkelkan. Lin Yu dapat menilai dari sikap dan perkataan Woods bahwa kasus yang sebelumnya disembuhkan oleh American Medical Association memang bukan untuk sementara waktu, dibuat oleh Woods. Woods memang menganggap kondisi Putri Abler sebagai penyakit biasa. Dengan cara ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan hidup dan mati Putri Abler, setidaknya Woods adalah seorang dokter dengan intinya. "Pak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Li Zenseng bertanya dengan wajah tenang, sangat tidak senang. "Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tunggu." Lin Yu mengerutkan kening dan mendesah, dan berkata, "Tunggu hasil pengobatan untuk membuktikan bahwa diagnosis Woods dan Asosiasi Medis Dunia salah." Berbicara tentang apa yang tampaknya dia pikirkan, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata kepada Annie, "Annie, kamu kirim pesan ke Abler dan beritahu dia bahwa jika ada kecelakaan pada putrinya selama perawatan, dia harus memberitahu kami tepat waktu."
Mungkin kita bisa menyelamatkan nyawa putrinya. Meskipun Lin Yu yakin selama panggilan tadi bahwa Woods adalah seorang dokter dengan etika medis, dia masih merasa tidak nyaman, jadi dia meminta Annie untuk mengirim pesan teks ke Abler untuk asuransi. Ini baik. Annie setuju dan segera mengedit pesan teks sesuai dengan kata-kata Lin Yu dan mengirimkannya ke Abler. Pada saat ini, Abel, yang berada jauh di seberang lautan, sedang berjalan bolak-balik dengan cemas di luar bangsal lanjutan dari Asosiasi Medis Dunia, melihat ke dalam bangsal dari waktu ke waktu, tetapi pada saat ini, Sarana, yang terbaring di ranjang di bangsal, dikepung. Setelah ke dokter, dia tidak bisa melihat penampilan putrinya. Dan telepon di sakunya bahkan tidak bergetar, karena dia telah menarik Annie ke blacklist untuk sementara, sehingga SMS yang dikirim Annie otomatis dikirim ke tong sampah untuk pertama kalinya. Bagaimana? Apakah cairannya diinfuskan? Saat ini, Woods menginjak sepatu kulit sapi yang cerah dan dengan cepat berjalan. Belum. Setelah melihat Woods, ekspresi Abel menegang, seolah dia telah melihat penyelamat, dan berkata dengan cemas, perawat dan dokter di dalam mengatakan pembuluh darah Sarana terlalu tipis. Jarum tidak bisa masuk. Karena putrinya belum makan banyak selama ini, kondisi fisiknya sangat lemah, bahkan infusnya pun sangat sulit. Jangan khawatir, kepala perawat Sally adalah perawat terbaik di asosiasi medis kita, dan perawat terbaik di dunia. Jika Anda bahkan tidak menyingkirkannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berhasil. Woods menepuk bahu Abler dengan sangat percaya diri. Presiden Woods. Pada saat ini, sekelompok dokter dan perawat di rumah membuka pintu dan keluar. Bagaimana? Apakah infus berhasil? Woods bertanya buru-buru. Banyak kulit di tubuhnya yang memiliki plak, dan kulit serta pembuluh darahnya sangat rapuh, yang dengan mudah dapat menyebabkan gejala perdarahan. Namun, infus tetap kami selesaikan dengan sempurna. Seorang perawat wanita dengan rambut pirang dan mata biru berusia 50-an tersenyum percaya diri pada Woods, dan berkata, selanjutnya, dia hanya perlu menunggu pemulihan. Haha, kamu telah bekerja keras. Woods mengangkat kepalanya dan tertawa, dan berkata dengan bangga kepada Abler, bagaimana, Tuan Abler, saya tidak berbohong kepada Anda, selama infus berhasil, penyakit putri Anda akan terselamatkan. Terima kasih, Presiden Woods. Terima kasih para dokter dan perawat. Terima kasih. Mendengar hal itu, Abler terharu dengan air mata berlinang. Dia terus berjabat tangan dengan Woods dan para dokter serta perawat di sampingnya. Pada saat yang sama, dia berjanji bahwa ketika putrinya sembuh, dia akan memberikan amplop merah besar kepada semua orang. Om. Pada saat ini, bel alarm tiba-tiba berbunyi di seberang koridor, dan semua orang yang hadir menggigil. Cepat, lihat lingkungan mana yang darurat. Wajah kepala perawat Sally berubah drastis, mengetahui bahwa saat alarm ini berbunyi, ada situasi kritis, dan segera memerintahkan perawat di bawahnya untuk memeriksa bangsal tempat kecelakaan itu terjadi. Kepala perawat, sepertinya ada masalah dengan bangsal tempat kami baru keluar. Perawat di samping melihat ke atas dan dengan cepat melihat ke lampu indikator merah di atas setiap bangsal di koridor, dan menemukan bahwa bangsal Putri Habel yang menyalakan lampu indikator.